Etnis Rohingya. Ya, cerita ataupun berita mengenai etnis Rohingya memang tak jauh dari gambaran suram, menyedihkan dan bahkan menyayat hati. Kasus Rohingya telah menjadi perhatian di seluruh dunia karena isu yang sebenarnya kompleks dalam sisi kemanusiaan mengerucut menjadi isu agama. Banyaknya simpang siur fakta di media sosial. Pihak-pihak ketiga yang tak berhubungan pun ikut langsung dengan konfliknya, berusaha untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Lewat dokumenter ini, kami mencoba menjelaskan ihwal dari nasib buruk etnis Rohingya. Lalu, sebenarnya apa sih pokok permasalahan di Myanmar? Apakah konflik Rohingya murni karena agama semata? Permulaan kasus Rohingya sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2012. Hal tersebut mulai disadari ketika beberapa pengungsi Rohingya berdatangan ke Indonesia. Namun, kasus ini meledak di akhir tahun 2016. Secara umum, orang berpendapat krisis Rohingya di Myanmar adalah masalah agama. Tetapi, menurut Kepala Bidang Penelitian pada South Asia Democratic Forum Siegfried Wolf, krisis ini lebih bersifat politis dan ekonomis. Jika dilihat dari sisi geografis, penduduk Rohingya merupakan sekelompok penganut Muslim dengan jumlah sekitar 1 juta orang yang tinggal di negara bagian Rakhine, di mana wilayah Rakhine juga ditempati oleh masyarakat yang mayoritas memeluk agama Buddha. Wilayah Rakhine ini terkenal dengan sumber daya alamnya, namun menjadi timpang karena tingkat kemiskinan di sana juga tinggi. Melalui wawancara yang dilakukan oleh media Jerman, Forum Siegfried Wolf mengatakan bahwa komunitas warga Rakhine merasa didiskriminasi secara budaya, juga tereksploitasi secara ekonomi, dan disingkirkan secara politis oleh pemerintah pusat, yang dimana didominasi etnis Burma. Dalam konteks ini, Rohingya dianggap oleh warga Rakhine sebagai saingan tambahan dan ancaman bagi identitas mereka sendiri. Inilah penyebab utama ketegangan di negara bagian itu, dan telah mengakibatkan sejumlah konflik senjata antar kedua kelompok. Mayoritas warga Rakhine menilai Rohingya itu sebagai saingan dalam hal mencari pekerjaan maupun untuk kesempatan berwirausaha. Dari permasalahan politik, warga Rakhine merasa jika kaum Rohingya telah mengkhianati mereka lantaran tidak memberikan suara bagi partai politik mayoritas penduduk setempat. Forum Siegfried Wolf mengungkapkan lagi bahwa bisa dibilang rasa tidak suka warga Buddha terhadap Rohingya bukan saja masalah agama, melainkan didorong masalah politis dan ekonomi. Hal ini juga diperburuk oleh sikap pemerintah Myanmar yang bukannya mendorong rekonsiliasi, tetapi malah mendukung kelompok fundamentalitas Buddha. Lalu, bagaimana dengan keadaan Muslim di sana? Umat Buddha sendiri yang ada di dunia ini mengutuk kekerasan yang dilakukan kelompok garis keras di Myanmar. Bahkan pada tahun 2014 lalu, Dalai Lama meminta umat Buddha untuk menghentikan kekerasan di Myanmar dan Sri Lanka. Seperti yang ia sampaikan, ia menyuruhkan kepada umat Buddha di Myanmar, Sri Lanka, membayangkan wajah Buddha sebelum mereka berbuat kejahatan. Karena Buddha mengajarkan cinta dan kasih sayang. Jika Buddha ada di sana, dia akan melindungi Muslim dari serangan umat Buddha. Di dalam negeri Myanmar, nyaris tak ada satupun yang membela Muslim Rohingya. Dunia mengutuk pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang diam beribu bahasa soal penindasan di Rohingya. Orang Rohingya yang tetap berada di negara bagian Rakhine menghadapi sejumlah pelanggaran sistematis yang setara dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti apartheid, persekusi, dan perampasan kebebasan. Mereka dikurung di kampung-kampung dan desa-desa tanpa kebebasan bergerak, terputus dari akses makanan, perawatan kesehatan, pendidikan, dan mata pencaharian yang memadai. Status kewarganegaraan orang-orang Rohingya secara efektif ditolak berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar
tahun 1982, sehingga mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Kekejaman tahun 2017 berakar pada penindasan, diskriminasi, dan kekerasan negara selama beberapa dekade. Nasib Muslim Rohingya pun masih jauh dari kedamaian. Mungkin itu saja akar konflik Muslim Rohingya di Myanmar yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.